Subhanallah. Subhanallah. Hak. Subhanallah. Para surga. Sing nek cepat mlebu swargane. Padahal kalau mlebu swarga enggak mati. Sudah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma ighfir lima la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Allahumma ighfir lima la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Allahumma ighfir lana Batu. Alhamdulillah, seluruh semuanya kita hadir kembali di majelis yang kita cintai ini dalam keadaan senang, bahagia, berkah berlimpah. Amin. Saya selalu doakan teman-teman kita, saudara kita, karib kerabat, orang tua yang masih ataupun sudah tiada, guru-guru kita, orang-orang yang memikirkan dan berbuat baik dalam kehidupan kita, dan juga seluruh kaum muslimin, semuanya selalu dalam rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini kita akan bicarakan sesuatu yang yang menjadi hasrat hidup kita semuanya. Kita ini sering menginginkan sesuatu, dan dalam ajaran Islam mengawalinya selalu untuk kita berdoa. Jadi kalau punya mau, berdoalah. Namun banyak sekali orang yang menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, toh belum muncul juga, belum terjadi. Apa rahasianya? Nah, inilah yang akan kita bongkar pelan-pelan. Salah satunya adalah tema hari ini, yaitu tentang rasamu, doamu. Rasamu adalah doamu. Jadi seringkali kita ini berdoa hanya sekedar ritual ya. Setelah sholat misalnya, Rabbana atina, kayak gitu, sekedar ritual. Memang doa itu sendiri adalah ibadah, dilakoni ngono aja nih dapat pahala. Tapi sejatinya ketika kita itu berdoa, kan kita sedang mengharap sesuatu, menginginkan sesuatu, dan apa yang kita inginkan itu inginnya terwujud. Nah, disinilah rahasia yang akan kita buka ya, sama-sama belajar tentang apa hubungannya rasa dengan doa. Karena tentu berdoa dan membaca teks doa itu berbeda. Jadi yang sangat kuat, yang memiliki power untuk terwujud itu adalah rasa. Jadi bukan ucapan itu. Balonku ada 5, rubah-rubah warnanya. Itu namanya baca apa? Nyanyian. Tapi begitu diubah, balonku ada 5, kan beda ya rasanya. Ada rasa yang berbeda. Dalam berdoa juga begitu. Kadang-kadang kita itu sering hanya
membaca teks doa, bukan berdoa. Kenapa? Tidak ada rasa di dalamnya. Padahal kekuatan rasa itulah yang mewujudkan apa yang kita inginkan. Kita tes sekarang ya. Misalnya ketika kita itu keluar nggak bawa SIM, nggak bawa surat-surat motor, mobil, santai aja. Ada ini cegatan ya, bablas. Ini cegatan sejak menurut. Suatu saat ketinggalan juga ini, sudah perjalanan 1 kilo, kita baru ingat, kita baru ingat, arep balik ya malas, bablas, tapi diiringi doa. Bibir kita berdoa, ya Allah moga-moga orang yang cegatan, ya Allah moga-moga orang yang cegatan. Tapi batin merasamu khawatir, kalau yang cegatan piye, yang cegatan piye. Mana yang akan terjadi? Ya, cegatan itu. Kabeh lolos wis dicekel. Aneh kan? Makanya orang nggak punya SIM itu sering dicegat. Begitu duwe SIM sampai telat 5 tahun tuh jelas sudah dicegat. Ya pengono karena ketika bawa SIM perasaan kita tenang. Ya, tenang gitu. Begitu orang duwe SIM, kalau melihat Pak Polisi itu hatinya berdebar, entah itu rasa cinta atau ada debaran aneh gitu. Kan gitu. Itu bukti nyata bahwasanya kekuatan rasa itu melebihi kekuatan doa yang diucapkan. Maka ketika seseorang pengen kaya, pengen berkelimpahan, tapi dia tidak mampu mengakses rasa kaya dan berkelimpahan, melarat terus deh. Dia merasa tidak punya terus gitu deh. Dia merasa miskin. Sementara mulutnya berdoa agar dijadikan orang yang kaya berkecukupan. Mana yang terjadi? Ya miskin lima. Nah, di sini teman-teman semuanya penting tentang rasa itu. Ada 3 hal setidaknya ya, yang perlu kita persiapkan ketika kita menginginkan sesuatu. Alhamdulillah kemarin sudah pada nulis kita 1 apa lagi? 1 target, 1 goal untuk minimal 12 bulan ke depan. Nah kemarin dan 1 pesan digarisbawahi ya materi kemarin itu, kalau menginginkan sesuatu jangan diburu, ya. Jangan ingin banget. Jadi target ya target, tapi jangan diburu, santai lah. Perasaannya damai, ya santai. Karena kalau kita itu pengen cepat sampai suatu tujuan, yang terjadi sebaliknya, nggak teko-teko. Ini mau pergi kemana, ke Jogja kemana, kalau ngobrol tuh, wes teko ya. Jadi target apapun semakin kita pikirkan itu malah semakin jauh. Apapun yang selalu kita inginkan malah semakin jauh. Makanya tetap target oke, tapi santai saja. Nah kali ini agar yang kita mohonkan itu terwujud, terjadi seperti yang Jana targetkan kemarin, yang pertama adalah tentukan akan menjadi seperti apa hidupmu. Ini yang pertama. Kita harus berani mengambil keputusan dalam hidup ini. Bukankah masing-masing kita itu pemimpin? Gitu. Kullukum ra'in. Pemimpin itu karakter utamanya adalah berani mengambil keputusan. Coba kita bicara tentang hidup kita. Di usia kita 20, 30, 40, ya lah. Ada yang udah 50. Ada orang yang belum berani mengambil keputusan akan menjadi sosok seperti apa kita itu. Akhirnya hidupnya mengalir. Dan ketika kita nggak berani mengambil keputusan, Anda ingin jadi seperti apa?
maka Anda dipaksa untuk mewujudkan keinginan orang lain. Jadi kita ini harus memproses diri kita. Proses itu diawali dari kita berani mengambil satu keputusan, saya akan jadi seperti apa. Maka human being, ya kan? Piye tulisannya? Oh bisa. Lihat human being, being, proses dia. Human being itu be dulu. Jadi manusia ini makhluk yang berproses. Being. Ini nulis itu aja tak kayak ngono aslinya kan nyambung. Cuma itu diambil dari itu. Being, proses dari. Ya kayak ibu-ibu bikin adonan, ya, bikin adonan. Dia diremet-remet terus, kurang banyak tambahin banyak. Kebanyakan air tambahin, tepung lagi. Saya mau bikin apa? Mbok. Oke, ini tepung diremet-remet, dia sendiri bingung, apalagi orang yang melihatnya. Nah, teman-teman semuanya, begitu kita paham ilmu ini, kita harus berani memutuskan adonan ini mau saya bikin apa. Donat misalnya, Anda memutuskan ini saya jadikan donat, jadi nggak donat nanti? Jadi, walaupun perlu proses. Kita akan jadikan dia apa bu? Bolu. Nanti akan jadi. Ini sekedar makanan aja begitu. Masing-masing kita seperti ini. Dapat jatah kayu ya, selebar lah gitu ya. Kayu jati bagus. Setiap hari kita harus berani memotongnya. Itu tugas kita. Dipotong. Kita akan motongnya dari puluhan tahun ya, 20-30 tahun setiap hari kita potong. Berkurang terus. Nggak terasa tiba-tiba karena cilik sampai ini lah. Ini cekal lama nggak terkirit yang paling. Coba kalau sejak awal, oke kita potong, kita pahat, kita gergaji. Tapi di benak kita ada gambarnya. Saya mau bikin almari, saya bikin meja, saya bikin kursi. Jadi nggak? Jadi walaupun dipotong, tapi makin hari makin jelas wujudnya. Nah, tambah usia kita itu wujudmu udah tambah blur, tambah kurang. Nah, ini ustadz bukan, pengusaha bukan, ya kan? Lawyer bukan. Itu artis juga bukan. Akhirnya jadi orang yang bukan. Terus bingung lagi. Gitu. Nah itu. Jangan sampai orang lain aja bingung nyebut kamunya, Bang. Diri kita juga bingung apa saja. Liyah yaman hayan bayina. Kata Quran nek urip ya sing genah identitase. Kowe yo apa? Nek urip ya urip sing jelas. Genah. Nah inilah teman-teman semuanya, keberanian untuk ambil keputusan. Anda ingin jadi seperti apa? Nah saya wis ketemu borong gue. Iya. Jadi gelangan PKP. Iki singkone Mas. Oh, mulai. Sorry.
Jadi keberanian untuk mengambil keputusan. Ya syukur kalau sudah ada yang jelas. Nah, oke, saya jadi banker, saya jadi ustadz, saya jadi kiai. Saya dulu memutuskan untuk ya kayak kiai aja nih. Lali. Itu pertarungannya lama. Saya bertarung dengan diri saya karena musuh kita itu adalah diri kita yang kemarin. Jadi kompetitor kita itu bukan orang lain tapi siapa? Diri kita yang kemarin. Bukan siapa-siapa. Bertarungnya lama. Sampai akhirnya saya bismillah deh. Kenapa? Karena waktu saya mondok dulu, saya biasa main kopiah, kiai saya itu ngomong, "Kaya wis kiai tau gitu." Wah, mati tuh kan kiai. Jadi wong etanan prejengan kiai. Nah, gitu. Mungkin ya itu ucapan itu adalah doa. Karena salah satu cara untuk mengubah nasib kita itu kadang-kadang tidak dengan kerja keras, hanya mengubah kata-kata. Nah, jadi hidup kita tuh ruwet kayak benang, angel nulisnya. Bisa jadi cukup hanya dengan membiasakan memperbaiki kata-kata kita, ucapan-ucapan kita. Kita pernah bahas itu. Jadi tidak harus dengan kerja keras. Kalimat-kalimat dulu yang harus diperbaiki. Nah ini, jadi sekarang kita mesti mengaca diri. Ulang nanti atau sekarang lihat ada kamera di handphone kita, pandanglah. Di sana ada sesosok Makhluk. ya. Kamu lihat wajah yang seperti itu, cocoknya tadi opo? Tadi guyon. Tadi makhluk yang bukan atau apa itu? Iya kan? Karena kalau Anda tidak berani mengambil keputusan, orang lain yang akan memutuskan. Anda akan dijadikan suruhnya, dijadikan orang-orang yang membantunya menumpuk kesuksesan orang lain. Kita harus berani ambil keputusan itu. Coba delok, ya, delok ning cermin. Ini pantas ya. Jadi apa? Jangan melihat kamu yang kemarin. Walaupun sejatinya, ini kuncinya itu begitu. Kita itu bisa feedback, melihat kisah kita sejak kecil. Jadi tidak ada peristiwa yang sia-sia, tidak ada peristiwa yang kebetulan. Kita itu mau menjadi apa itu rahasia itu di masa lalu kita. Nah, itu sudah ada tanda-tandanya. Semuanya begitu. Seperti Elon Musk sejak kecil mah sudah senang komputer ya. Semuanya begitu. Saya dulu wajar karena sejak kecil senang nih musola, ngajari anak-anak. Saya belajar pidato sejak kecil. Kemudian saya ingin memberontak waktu itu. Dalam fase hidup saya itu pernah memberontak. Saya pernah masuk dunia perukiahan. Itu udah keliling Indonesia gitu. Kesel tiba ya. Dan tadi wong loro itu kesel. Saya berpikir kalau memperbaiki orang yang rusak terus ya, sakit terus, kapan saya memperbaiki orang yang sing waras kan gitu. Walaupun itu baik, ada kebaikannya kan. Ya, di antara perenungan begitu. Saya ingin berontak, saya pernah usaha ini itu. Saya pernah usaha fotokopi. Terkenal waktu itu karena yang buka setelah subuh hanya tempat saya. Saya ikuti hadis Nabi, ya bisnisnya ya santri ya. Jadi Rasulullah itu mendoakan umatnya yang mengawali usaha di pagi-pagi buta. Harus subuh dibuka, nggak guru-guru begitu. Ngerti wah neng orang harus kecamatan gitu. Saya cukup ahli lah. Sampai sekarang buka fotokopi karena keadaan
Usaha saya jual bibit jati, bibit apa, banyak dulu sampai ribuan. Bahkan ada orang berhutani, orang iso ngedol, gue yang omahku gue ngedol. Lucu ya. Saya ingin kayak berontak, saya ingin mencari diri saya yang lain. Di dalam hati nurani saya menemukan bahwa aku ya cocoknya ya. Dari kecil kan dengan saya itu banyak orang judi ya. Jadi di Banjarbaru itu tempat kumpul angkut dan sebagainya yang mengumpulnya tidak untuk apa-apa tapi untuk judi yang kadang judi koret, jadu, coret. Ini Taurat tuh ini. atau tiket. Tapi kan kok Taurat, kok coret. Hebat. Jika punya perasaan kok nggak cocok gitu, inginnya nangkep dia gitu. Akhirnya lulus, aku 2 kali ada terima. Akhirnya udah ini sudah nggak di jalur hukum, akhirnya menegakkan. Tapi setelah itu saya ajarkan, ya Allah, walaupun Bapak nggak bisa memuliakan, tapi saya akan lakukan untuk di lain itu. Akhirnya di penegakan hukum di bidang yang lain. Alhamdulillah 2018 saya ketemu teman-teman sama Sobri yang ada di APSI, saya didorong. Jadi saya nggak sadar, terus Pak Smurling daftar, ini teman-teman saya. Ini orang berat tipe ya? Boten. Karena teman-teman didorong sampai daftar itu pun tahu beberapa kali. Saya bilang, akhirnya ya di situ sampai hari ini. Alhamdulillah. Jadi identitasnya mulai Terlihat. Gitu. Jadi wong nanti meninggal ini nonton sing anu kae to. Lawyer kae to. Jadi nenggono ketika kita itu meninggal, orang akan mengenal kita dengan sebutan apa. Ketika kita hidup juga jelas liyahya man hayya an bayyinah. Sing genah. Ojo dadi wong sing ora genah. Enggak jelas. Itu penting. Jadi ketika kita memiliki rasa wah begini guru ngaji, saya pendakwah, itu rasa itu terus dipupuk ya. Maka Anda akan menjadi seperti itu nanti. Betul-betul akan menjadi seperti apa yang kita putuskan pada diri kita. Ada yang lain? Ibu ada yang mau ngomong? Pengen terjadi apa? Ojo istri solehah ngomong. Apa sih otomatis? Coba dari identitas yang lain. Oh, itu apa dinanya terlalu ini. Jadi nanti lurah. Jadi lurah. Gimana Mas? Jadi bulur aja jambongin terus. Gimana yang lain? Ada yang mau menyampaikan? Mas? Siapa lagi? Bro? Oke. Wis genah, Bro. Komunikasi sudah mana? Sekarang lagi tenang dosa. Nah iya. Nanti kalau itu kan setujuannya itu. Jadi dosa. Ya, iya apa-apa. Oh iya, ora terus ya jurkam lah. Juragan kambing. Iya, itu akan jauh lebih baik. Ini teman-teman semuanya, intinya yang pertama agar doa itu betul-betul bisa terwujud ya, ini kita sendiri harus memperjelas you pengen jadi seperti apa dalam hidup ini. Itu dulu ya. Mas, iya Mas, nopo jenengan? Kulo Pak. Saya sejak kecil Senang kembang. Apa coba? Hah? suka menanam, Pak. Hah? Saya dari kecil suka menanam, Pak. Saya tanggung jawab.
segala Pak. Kalau di rumah ada kembang, ibu bikin apa nanam itu saya jual ibu. Sampai sekarang pun di rumah juga jualan juga, kembang biakin juga. Nah itu bagus. Iya. Iya. Jadi kalau memang Anda melihat diri Anda itu memang menjadi sosok yang gemar menanam, pecinta alam ya. Menanam kebaikan Itu akan memudahkan terwujudnya keinginan-keinginan. Doa-doa kita itu gampang terwujud kalau kita sendiri itu tahu apa yang kita mau. Ya, kita itu punya kain ke penjahit profesional. Bang mau dibikin apa? Nggak tahu ya, yang penting pakaian. Kita harus tahu dulu mau bikin jubah, mau bikin baju. Anda yang tentukan. Biarkan nanti tukang jahit yang profesional akan bikin yang paling bagus menurut versi dia. Tapi yang pertama, permintaan itu harus dari diri kita terlebih dahulu. Mau bikin celana, mau bikin baju, apa kan begitu. Begitulah kurang lebih dalam doa ini ya, tolong itu semakin dikristalkan, mengkristal identitas diri kita itu. Tidak harus kita itu menjadi banyak sosok. Mau bermuka dua aja serapi. Kecuali dewa yang mukanya papat bobir oleh. Kayak 10 kok kayak dosa muka. Orang mati-mati ya. Coba, penting sekali. Bahkan ada anak teman saya itu begitu lahir dikasih nama sesuai dengan kepakarannya nanti. Ya, kalau yang tentang jadi ilmuwan maka dikasih ilmi. Kalau nanti ingin dijadikan penguasa ada maliknya, karena malik artinya raja. Begitu diarahkan anaknya itu begitu lahir dan diarahkan pakai nama itu. Ada murid saya waktu itu pengen jadi kepala desa, namanya Malik, tak mau jadi gue, semua orang mesti pak ya, tiba jadi tenan, karena dungannya bapakmu ini, ngasih nama kamu Malik itu, masih jadinya sugeng, maka dari polisi menyelamatkan. Jadi nama itu sesuai gitu mas. Nah, ya dah. Nah ini yang pertama adalah berani memutuskan you mau jadi seperti apa. Yang kedua, pantaskan dirimu untuk menjadi seperti apa maumu. Kita harus berani memantaskan diri. Pantaskan dirimu untuk menjadi seperti apa yang kamu mau tadi. Kalau memang Anda putuskan bahwa Anda itu seorang pengusaha, ya sudah. Bagaimana sih layaknya pengusaha itu pantas sih tampilannya? Bagaimanapun kita ini penampilan itu penting. Kayak dikunci kayak Mas Sukari. Pak Bintu. Mau jadi tuan takur Pak Arjun. Nah, gitu kan? Kita mesti berusaha untuk memantaskan diri sesuai dengan apa yang kita inginkan dari diri kita. Jadi teman-teman semuanya harus diingat, ketika kita sudah mengambil keputusan, saya ingin jadi ini, alam semesta itu diarahkan oleh Allah untuk mendukung apa yang Anda inginkan. Itu hebatnya itu begitu. Jadi nggak usah khawatir, perjelas identitasmu, maka nanti alam semesta ini akan diarahkan oleh Allah. Anda akan ketemu orang-orang yang tepat, orang-orang yang akan membantu.
Bahkan kita ini akan dipertemukan dengan kondisi-kondisi yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Memang begitu adanya. Jadi dalam hidup ini tidak ada yang sia-sia. Allah hadirkan kita untuk kesini itu untuk suatu tugas. Masing-masing kita dengan tugasnya. Tiba-tiba setelah saya selesai pesantren, nggak tahu bagaimana dulu kok ujuk-ujuk menurut saya ada selembar ini samdisi form gitu pakai bahasa Arab, ya tak isi baik. Ternyata peluang keluar negeri. Nggak lama setelah ngisi itu langsung dapat panggilan untuk berangkat lebih. Padahal teman-teman saya banyak yang pengen tapi orang nggak dapat kesempatan, belum dapat kesempatan kayak itu. Menurut. Jadi alam ini ditundukkan oleh Allah untuk membawa kita pada tujuan yang kita inginkan. Nah, betul. Maka tidak ada manusia yang tersesat kejadiannya. Nggak ada yang tersesat kejadiannya. Dia akan menjadi sosok yang sesuai dengan tugas kehadirannya di muka bumi ini. Jadi masing-masing kalau kita tahu itu, wah beres hidup ini. Ada anak sejak kecil gelut, nyolong. Saya nih jadi polisi. Karena polisi sama penjahat itu sama, yang bedakan seragamnya toh. Ya, memang begitu. Karena tidak bisa ngerti bahasa penjahat kecuali penjahat kan mas. Dia harus begitu, dia dipaksa profesinya untuk begitu. Makanya kalau mbak jadi istri polisi di KDRT biasa mesti. Tapi itu dunia dia. Itu dunia dia. Ada taruh senior, taruh apa yang dikeplak itu biasa. Itu terbawa. Jadi hitung-hitung. Iya kan harus hitung-hitung. Jadi istrinya polisi, tentara, kadang-kadang memang begitu. Bukan apa-apa karena milieu membentuk dia. Pengen ini orang tapi jadi pantaskan kita. Ya, jadi kiai yang nganggo kupluk, rono rene, nganggo sarung. Ya, kita berada di mana dipantaskan diri kita. Ada pengusaha juga begitu. Tidak mesti berpakaian mahal, tapi yang nampak lah. Orang itu bisa kelihatan lah. Melakukan yang ketara, di duit karo ora ketara. Ada wajah-wajah tertentu itu nggak layak jadi orang miskin. Ya, begitu. Aneh ya, memang begitulah hidup ini bisa dibaca dari yang zahir. Lebih. Tapi tidak selalu benar. Ya, ini tidak selalu benar. Tapi memang ada orang-orang yang memang dari penampilannya, dari gaya jalannya, bicaranya nggak pantas, dia itu miskin itu nggak pantas. Itu hanya menunggu waktu dia. Makanya jadi pengusaha apa tadi, jadi jurkam, juragan kambing, ya kudu sering mambu wedhus sawake begitu. Yo tawa. Yo tawa. Mbak-mbak yang memang dia seneng fashion, dia kelihatan. Dia apa deh? Dan fashion ya memang apa namanya, dia tampilannya sudah kelihatan. Ini orang senang fashion. Itu sejak kecil bahkan. Sejak kecil udah suka TikTok. Iya dah. Gitu juga. Memang dia bakatnya ke sana. Nah inilah teman-teman semuanya. Yang kedua adalah pantaskan diri kita untuk menjadi sosok yang apa tadi? Yang seperti Anda mau. Ya saya pengen sugih tadi, ya sugih kelewat apa?
Ya toh, Anda itu kaya karena hutang, dari warisan, mana pengusaha, karena beda ya dalam istilah kekayaan itu. Ini ya, the F, satunya apa? The rest. Kaya itu gimana tulisannya? R-I-C. Ini beda nih. Ini sama ini tuh beda. Kalangan the have itu kelihatan gue macam-macam, sugih. Tapi yang the have ini adalah orang-orang yang hartanya itu diperoleh karena gaji, penghasilan gitu. Yang sementara the rights ini apa macamnya gitu? Rich Carlton ya. Rich dad, poor dad kayak punya Kiyosaki. Nah ini, yang ini lain, sugih tenan sih ya. Dari mana? Duitnya bukan karena gaji, tapi karena usaha. Yang ini berbatas nih, nggak ada kok gaji ya. Kalau miskin nih, tapi kalau ini enggak, tanpa batas. Ibaratnya itu gitu. Maka bukan jangan pengen jadi orang the have. Ya, itu ketahuannya saya itu glamor gitu. 5 tahun, 10 tahun nggak jadi anggota dewan, larang nah. Ada teman saya dari dewan itu. Terus mestinya udah 2 periode kan gampang untuk yang ketiga. Rupanya dia nggak pernah sopo ke konstituen. Dilolan karena tau nggak macul nih saiki. Memang kesawah lagi dia akhirnya. Astagfirullah. Nah, itu the have itu. Nah, teman-teman semuanya, kita pantaskan diri kita untuk menjadi sosok yang memang Anda impikan. Yang ketiga, ini. Lakukan apa yang semestinya Anda lakukan. Jadi pengen sugih, ya, pengen duit wedhus sampai 1000, ya. Ya lakukan sekarang, mulai ngopeni wedhus meteng. Belinya wedhus hamil. Kayak kisah Salabah kan gitu ya. Dikasih 1 kambing, tapi kambingnya hamil waktu itu. Nah, ini contoh. Kalau memang Anda pengen jadi lawyer, ya sudah. Lakukan di sekolah sesuai dengan bidangnya, berteman dengan sesama yang profesi yang bisa mengerti. Termasuk kalau kita itu pengen jadi orang kaya, ya bergaulan dengan orang-orang yang mampu. Jadi pergaulan itu sangat mempengaruhi. Karena kadang-kadang dalam hidup ini, kalau kita ini bergaul dengan orang-orang yang gagal lagi, akhirnya kita menganggap kegagalan itu sesuatu yang lumrah. Kalau kita menganggap kegagalan itu sesuatu yang lumrah, hidupnya bakal begitu lagi. Oh, nikah itu wajar cerai. Ayo wis, Anda bisa mengalaminya nanti. Maka bergaulan dengan orang-orang yang sukses. Itu yang perlu kita lakukan. Ya. Tadi yang seneng tanaman ya, nandur rokok bagus tuh, mulai ngembang biakan apa? Bunga, nanam tanaman-tanaman. Ya, nanti punya cita-cita besar ingin menghijaukan Kalimantan yang sudah ditebang ke ibu kota. Tandurin 280.000 hektar. Itu kayak apa ambane? Bal-balan kesedih Mas. Nah, maka ini rasamu adalah doamu. Ketika kita ini ingin mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidupnya diberi kecukupan, tapi rasa dia itu merasa melarat, aku orang duwe, saya nggak punya apa-apa. Mana yang terjadi? Melarat. Saya ingin hidup bahagia dalam rumah tangga, pengen hidup bahagia, sakinah mawaddah rahmah dari keluarga samawa, ya kan?
tapi batinmu, rasamu menderita. Kebanyakan wanita merasa menjadi korban. Saya itu dizalimi, saya itu jadi korban. Sering banyak wanita itu merasa dirinya menjadi korban, padahal orang yang jadi korban kita lelaki. Kita itu hanya 4,1 ton. Kita ini makhluk-makhluk yang terzalimi, bapak-bapak. Kejam mereka. Papa tak kon siji piye. Jadi kalau suamimu itu mencukupkan diri dengan kamu, kamu harus mengapresiasi kamu. Nah, dia mengorbankan 3 ruang hatinya hanya untuk kamu. Masya Allah. Kompenono sepati ini sayang ya. Terus kau nyambut gawe nang omah kok pendeli wae. Sampai saat ini saya tidak nikah dengan dia. Oke. Maka ketika kita berdoa kemudian kita merasa berkekurangan, itu enggak akan tembus. Yang kita munculkan ketika kita berdoa apa? Merasa bersyukur. Dengan bersyukur kita merasa punya banyak hal. Umpamanya kita pengen pajero, ya kan? Kita pengen punya pajero. Maka perasaan kita yang kita akses adalah apa? Kita layak memilikinya. Oh, aku kerja rendahan apa ya pantes duwe pajero gitu lah aku. Kowe ndonga karo nangis, tangisan Bombay ora bakal. Ora bakal apa? Kelakon. Kenapa? Karena Anda merasa tidak layak. Makanya delok mau aku gede ngene gitu, pantes numpak pajero. Pantas jadi orang sugih, pantas jadi orang yang bahagia. Jadi rasa itu yang harus diakses selalu. Jadi rasa bersyukur, rasa berkelimpahan. Jangan berdoa sementara perasaan kita itu berlawanan dengan apa yang kita ucapkan. Terus saja diakses perasaan mampu berkecukupan itu. Dan teman-teman semuanya, ketika kita muncul suatu keinginan, bahkan menjadi doa, rahasianya ya, itu tidak muncul seketika. Ketika kita meminta sesuatu, berdoa sesuatu, sejatinya ada yang memunculkannya. Yang munculkannya adalah yang punya iradah. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iki ora kepikiran apa-apa kok pengen ngene ya. Pengen umroh, pengen kaji, pengen gawe omah, gawe pondok. Tiba-tiba muncul keinginan itu. Harus langsung direspon itu. Karena yang memunculkan itu bukan diri kita sendiri. Itu Allah. Kalau Allah sudah memunculkan itu di batinmu, di hatimu, di perasaanmu, berarti Allah sudah menyiapkan pengabulannya. Ada yang pengen nikah, ya. Kok urung pantas dibujuk, ya ora bakal bolak-balik tak harus sampai ping 13 nah. Ya gagal. Ini apa? Karena merasa belum layak, belum pantas, belum siap tadi. Makanya kemarin kita nulis punya impian ini, punya target ini. Yang harus kita pertanyakan adalah apakah Anda memang layak? Menurut perasaanmu diri, layak nggak aku? Punya rumah api, punya kendaraan bagus, punya gaji yang bagus, punya pasangan yang bagus, ya, punya kehidupan yang istimewa, layak nggak? Itu tanyakan pada diri kita. Jadi sekarang teman-teman semuanya, ayo kita latih mengakses perasaan berlimpahan, berkecukupan itu. Karena la in syakartum
la azidannakum. Syukur itu adanya di dalam hati, dan dia tidak mengenal waktu. Jadi bukan berarti kita dapat nikmat baru bersyukur, justru bersyukur dulu baru datang nikmatnya, kan begitu. Lain syakartum dulu, syukur dulu baru nikmat datang. Senangi dulu, bahagia dulu, maka nikmat itu akan datang. Bukan ojo diwalik, aku jangan lek randi utang bab aku bahagia. Keliru bro. Yuk bahagia utangmu lunas nanti. Pengen dia bojo, yuk bahagia dulu. Jangan aku kalau dapat pasangan bahagia tak? Keliru. Enggak begitu rumusnya. Yuk bahagia dulu, maka kamu dapat pasangan. Yuk bahagia dulu, kamu dapat pajero. Anda bahagia dulu, dapat jadi jurkam. Nah, yuk bahagia dulu itu pitek. Iya kan? Ngono. Kalau cita-cita saya terkabul, tak saya bahagia. Keliru. Dibalik itu. Bahagia dulu, maka cita-citamu akan terwujud. Aku suntuk kok tadi ini, nggak pernah tenang hidup saya, wajib utang. Kalau udah nggak punya utang, wah saya free, saya bahagia. Itu keliru. Anda harus merasa free dulu, merasa bahagia dulu, rasa bahagia, maka hutangmu akan terlunasi semuanya. Nah, ini rasa ini, tiling-tiling. Kekuatan rasa itu ada yang meneliti sampai 98% kekuatannya. Sementara 2% itu hanya dari ucapan dalam doa ini. Ada yang mengatakan 88. Jadi yang 12 itu apa yang diucapkan. Ya, apapun itu yang penting kekuatan rasa hati itu jauh lebih dahsyat. Makanya lek pengen apa-apa cukup masang perasaan, dikondisikan perasaannya. Jadi seperti saya mencontohkan perjalanan hidup saya tadi itu, begitu saya memandang diri saya, akhirnya pantas seperti kiai tiba ya. Sebenarnya ini seorang ustadz lah, itu. Nah saya ini mau nyelek kiai dia, cik kurang syarat padahal. Ya bujune siji cik urung. Cik ustadz, cik Gus lah. Tapi sejak kecil saya itu dipanggil Gus Sam. Nah, saya ingat sejak kecil itu begitu. Yo, apa artinya? Disi orang ngerti. Nah, ya teman-teman semuanya. Jadi rahasia hidup kita ke depan ada di masa lalu kita. Sekarang kita tinggal mengkristalkan wujud kita yang sebenarnya. Makin hari kita akan mampu melihat apa ini sosok kita definitif yang genah jelas, ya kan? Agar nanti anak-anak kita juga mengenang Mbah Mun dhisik Mudin. Nah kan jelas Mudin ya urusan apa? Mbah Mun dhisik lurah, Mbah Mun dhisik carik, kan genah Mbah Mun dhisik tukang sunat. Itu jelas. Nah, baik dhisik, baik awake dhewe dhisik napa to? Mbah, ampuh Mbah Mun dhisik kae. Lah lanang dhewe ora ngerti mbuh terus piye? Gitu. Tulisannya ngisi identitas diri pengusaha. Kon golek bojo diusahane, kon golek lemah diusahane. Golek mobil diusahane apa? Pengusaha. Oke, kita diskusi, monggo. Ada yang menyampaikan sesuatu? Rasamu, doamu. Jadi harus selalu kita sinkronkan rasa kita dengan apa yang sedang kita impikan dalam doa, kita mohonkan. Jadi sinkron di bojo Mas ya, rasakno pak naik sepeda motor kalau rasakno wis gandeng cewek gitu. Alon-alon. Mana ya?
darahnya rasakan wis kayak berdua. Ya rasa seneng dan rasa wis pantes. Aku mesti kantor ya. Jadi kalau dirangkul, Rasa wis pantes. Lalu pantes lah wis duwe enak. Iya. Cuma kebanyakan kita itu ya, banyak teman-teman kita itu yang merasa gak layak jadi wong sugih. Gak layak dia, merasa dirinya gak layaknya apa saya gak sekolah tinggi, ya kan? Kerja saya begini. Dia sendiri merasa gak layak. Padahal Allah akan berikan sesuatu ketika kita merasa siap menerimanya. Maka nanti dalam doa teman-teman semuanya, jadi ada materi ya, khusus tapi tak selipkan di sini. Bagaimana cara mewujudkan keinginan kita dalam 24 jam. Latihan ini dari yang dekat dengan hidup kita aja. Bukan berarti kalau kita menginginkan yang besar terus lama. Bagi Allah tidak ada bedanya. You minta 1 triliun sama 1.000 podo. Anda minta rumah yang bernilai 10 miliar dengan rumah 200 juta, podo bagi Allah. Podo cilik besar kecil kan ukuranmu loh. Maka jangan punya keyakinan karena keinginan saya besar berarti perlu lama. Kowe mengukur Allah dengan ukuranmu, keliru kan? Kesalahan kita sering begitu. Karena keinginan saya besar maka perlu waktu lama. Kowe iki ngukur sapa? Anda sedang berhadapan dengan Allah yang maha kaya, maha kuasa, maha segalanya. Ojo diukur dengan ukuranmu sendiri. Semuanya sama. Nah, nah, bagaimana caranya? Ya tadi ucapkan pada Allah, ya Allah, hamba siap menerima anugerah ini dalam waktu 24 jam. Apa yang Anda inginkan? Closing 100 orang per hari. Jadi dilatih dengan sesuatu yang akrab dulu dalam hidup kita. Ojo ada sih. Ojo pengen jadi presiden Amerika, kaduan deh. Aku pengen jadi putrane Raja Saudi, kaduan. Apa yang akrab dengan hidup kita dulu. Jadi ketika kita ngomong lahir batin, ya Allah saya siap menerimanya, menerima anugerahmu yang agung. Apa? Anda akan melihat nanti keajaiban itu. Bahkan ada yang baru urung mingkem loh, belum menutup mulutnya, tiba-tiba udah dihubungi temannya, dihubungi koleganya untuk mendapat anugerah seperti yang dia inginkan. Dahsyat itu. Jadi diingat-ingat Allah memberi sesuatu itu ketika kita memang pantas dan siap. Ada teman saya pengen maju dari dewan, bolak balik nggak jadi. Terus saya ngasih apa ini pencerahan. Kalau jenengan itu memang siap, ya ngomong siap. Saya alek, saya anggota legislatif, jangan caleg. Karena berkali-kali dia itu sukses jadi caleg. Calon terus itu. Makanya dia sukses jadi calon. Begitu dia mengikrarkan saya alek, jadi tenang Pak. Sampai dia gumun. Oh ya tak beda nih kesiapan. Karena sebelumnya hanya untuk memenuhi kuota aja, melok-melok lah, nyoba-nyoba tadi duit oke. Kenapa tidak aja sekali tampil berhasil? Betul, semangat Bismillah tadi. Itu kita kadang-kadang kurang yakin, kurang pede. Nah, kenapa permohonan perlu kita sampaikan dalam 24 jam tadi untuk menambah keyakinan kita. Tenang toh, aku direspon dong aku. Keinginan saya didengar, dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita merasa terperhatikan terus dan enak hidup semacam itu, Mas. Oke, monggo mau diskusi apa dari materi kita ini? Silakan. Insyaallah.
Luar biasa. Saya yakin teman-teman sudah banyak yang flashback ya ke belakang perjalanan kehidupannya dari kecil sampai hari ini, dan memang sesuatu yang pernah kita lakukan ataupun ucapan dan perasaan itu seringkali dan insya Allah juga akan terwujud gitu. Tentang dewan ini tadi ya, saya pernah 2005 itu dicalonkan di Pekalongan. Di saat itu saya punya syarat kalau jenengan benar-benar mau menyalurkan saya siap, tapi kalau misalkan jadi jangan jenengan lewatkan, artinya jangan sampai jenengan itu tegakan, harus senantiasa dikawal. Kok begitu? Iya, karena jenengan nyalurkan saya itu sudah naruh kaki saya satu ini di neraka. Tapi ternyata akhirnya apa? Waktu itu juga karena istri tidak mendukung, istri doanya, ya Allah jangan kau jadikan suami saya anggota dewan. Dan yang luar biasa, yang mencalonkan saya seorang ustadz itu, yang mendorong terus sampai 3 kali terus mendorong itu, ternyata di tengah jalan dia hatinya tidak lagi ke saya gitu ya, karena ada sesuatu yang mau dikasih sama dia. Dan alhamdulillah tidak jadi, dan saya bersyukur gitu, karena memang berarti dia tidak akan pernah mau kalau misalkan saya jadi, dia tidak akan mengawal saya gitu. Dan banyak terjadi hal semacam itu, saudaraku sekalian. Dan karena kalau secara umur ya, secara perjalanan saya dengan Ustaz Samsul ini kan lebih duluan berjalan di muka bumi ini dari jenengan semuanya gitu. Jadi banyak hal yang memang kita sudah banyak membuktikan itu. Jadi mari sesuatu yang jadi bahan pikiran panjenengan setelah memflashback pemikiran ataupun perjalanan jenengan selama ini, kalau ada yang mau diskusikan, di-sharingkan, monggo. Ini luar biasa materi ini ya. Gitu. Jadi ada seorang kawan juga yang sangat mencintai tanaman kayak Mas Dewi. Iya. Sangat senang ke tanaman tertentu sampai daunnya itu bentuk love gitu. Jadi daun itu bisa terbentuk karena kekuatan rasa cintanya. Menurut Mas, itu luar biasa. Jadi rasa manusia ini membawa pengaruh pada nasib kita. Kalau Anda merasa selalu dibodohi, Anda merasa selalu dikhianati, merasa selalu dijadikan korban, tidak pernah bahagia hidupmu, itu yang rasa itu yang Anda hidupkan. Anda menjadi seorang istri misalnya, ya akan begitu nasib. Bahkan berganti pasangan 10 kali ya teman-teman. Maka ayo dipasang sekarang, diganti ya, diganti dengan perasaan yang bahagia, berkemakmuran ya. Ojo masang rasa sing melo sing apa rumoso paling sengsara, rumoso selalu jadi korban. Ayo Mas, ayo apa Mas Eman? Apa? Gue pengen dadi apa? Ini kesimpulannya oke, mulai saja berdeteko ya, majlis ilmu itu. Nah, kan mau gambar ini tadi gambar. Kayak gitu ya. Seperti kita itu melukis hidup kita. Lukisan mah dadi apa? Dan ada pertanyaan untuk lukisannya yang sampai saya ditanya oleh wartawan senior, saya belum bisa jawab. Kenapa kalau anak kecil suruh gambar selalu ada 2 bukit terbanding cahayanya?
matahari itu nyapo udah ngono kuwi. Padahal ora diajari ke seluruh dunia. Yang punya jawaban Jabri. Mas, apa Mas? Pengen apa? Bojo. Apa pengen ini baik? Ya apa? Coba. Ngomong ya. Menteri Sumatera Utara apa? Menteri Kehutanan begitu sih dari Malaysia. Apa kira-kira? Langsung lirik kan lah kuat. Apa kira-kira? Pengusaha apa? Ini yang harus cerita. Sudah nanti ditenani apa bayangannya apa? Jumpa lagi. Ada ayam kan ya? Nyanyi bos ya. Insyaallah. Masa Mas? Iya. Kami jamur. Jadi sing luwih cepet ke ganja Mas. Jadi setelah Escobar itu terbunuh itu belum ada penggantinya kan? Karena sekarang tanaman ganja itu termasuk tanaman yang bisa ditanam. Ada keputusannya gitu di Indonesia sudah. Nanti untuk obat. Itu bukan guyon ya. Itu sudah serius masuk dalam tanaman yang bisa dibudidayakan. Nah, kayak seperti makanan apa Aceh ya, kan dikasih itu Padang juga ya, Padang bagus lah. Mau nggak Cak? Pengusaha peternakan ikan. Perikanan. Kenapa begitu? Sekarang udah mulai membuat kolam terpal. Apa hubungannya dulu dengan ikan ini yang ngopo? Kalau asal emang dari kecil senang banget kalau melihat ikan itu. Nah, kan gitu. Kita itu bisa melihat masa depan kita itu ada di masa lalu kita. Yang Penghutan juga begitu. Kenapa di Candi Borobudur ada relief gambar gini-gini? Kunci masa depan ada di masa lalu. Mau Mas? Ternak hiu ya? Jalan nila. Nah, ayam Orang-orang hiu. Sing ekstrem lah Mas. Sing ora umum. Kayak di Bogor itu ada ternak buaya ya. Dimana di Thailand udah biasa. Jadi buaya itu diambil kulitnya, kemudian dagingnya dimakan. Kalau ternak buaya itu keren, langsung terkenal Mas. Ayo Mas, Ternak ayam Mas. ayam. Iya. Ayam apa? Ini ayam KUB ada, ayam Jawa juga. Ayam jago. Kampung biasa. Oh, ayam kampung banyak sudah. Udah ada 30-an. Kurang tuh. Baru break. Iya. Harus gede kok belek. Insya Allah. Saya dulu waktu kecil punya burung dara sampai ratusan. Ya senang baik. Jadi kalau yang baru saya jual ke pasar, mulai gowo bandangan. Iya, balik bawa temannya. Jadi, ya Mas. Iya. pengusaha
Apa? Kopi Pak. Kopi. Ini apa? Sebagai petaninya atau penikmat atau baristanya? Mau punya Pak, pabrik kopi sama ekspor kopi. Produk berarti ya. Bagus, bagus. Ya, kopi lau. Insya Allah. Ya mas, monggo mas. Gimana mas? Opo. Yes. Iya Pak, punya galeri tanaman Pak. Terus ya dikembangkan lagi apa? Udah banyak Pak. Yang di pasaran tuh yang udah punya udah banyak, udah bazar ini juga. Punyamu atau punya orang? Punya saya ada. Enggak galeri apa nih? Enggak galeri bunga di Saudi, Dubai, mana mas? Di dekat-dekat sini dulu aja. Sana belum. Monggo yang belakang Mas Sutari. Opo? Nasi goreng. Nah, sekarang mayar gue. Goreng petol. Nasi goreng. Serba 10.000 Ustaz. Oh. Serba serbu ya. Serba 10.000. Nah, gitu. Monggo Mas. Konveksi Pak. Konveksi ya. Emang ada kalian sejak dulu nih? Insya Allah ada. Terus kakak kebetulan di Jakarta gitu sudah mempunyai konveksi yaitu khusus CD tapi untuk cowok. Iya. Terlalu CD kok. Kayak sih beneran enggak? Oh mas. Jadi peternak burung kicau. Urusan mana ini? Mau CD. Ada sih ya Pak. Gue beli foto itu. Aku nggak isi ngurungi. Mas, mas. Properti Pak. Wah, ini properti. Apa maksudnya ini? Untuk perumahan. Perumahan ya? Nah, sudah dimulai atau gimana? Alhamdulillah. Gabung grup atau punya PT? Grup. Karena kita tidak bisa fokus sendiri. Jadi untuk tim Kedepannya kan terus begitu. berubah insyaallah. Nah, itu jadi kita punya keinginan apa, punya PT sendiri kan begitu. Aku cari, nah aku gelari jaring. Kenapa bu? Kenapa dulu lah? Ayam. Apa ini? Oh. Sudah mulai berapa? Orang oleh cuma bersyukur alhamdulillah. Tak boleh bercuma itu. Ngomong ronewu, alhamdulillah sudah dimulai di angka 2000-an. Ini kenapa mbak? Oke. Ya mbak. Iya? Belum jelas? Si kok ruwet tuh? Peran sukses tuh gak ruwet nih. Sederhana. Iya tuh. Lebih kan? Tapi tujuhmu gak ruwet kan? Apa dulu sulit milih pasangan kan? Pacar ya?
Pacarnya bukan. Alhamdulillah. Wih, berapa tahun ya? Wah, ini tapi waktu yang akan menguji nanti. Pak ini. Iya, itu ada Rizkan. Rizkan, oke, nama Mbak. Sampai. Hah? Oh, gigi singa. Jasa gigi untuk singa, untuk harimau. Guru kan? Oke sih action. Aduh, ini banyak ya cara. Iya. Ganti gigi alien kan? Ya atau gigi mobil. Ya, Bu, apa? Iya, kabeh iki yo ngono kuwi. Apa kira-kira? Lebih biar belum sih ruwet. Saya bingung. Mana yang kira-kira akan menjurus pengusaha atau kira-kira lenjenan itu ditulis nama ini dikasih predikat apa sih kita itu? Pengusaha butik, pengusaha apa gitu loh maksudnya? Enggak Pak, karena semua itu mungkin tidak dari kecilku tidak suka kalau di apa ya? Iya Pak. Ya Pak. Biasanya pokoknya untuk dikeluarkan. Bingung kan? Nanti anak juga kayak bingung nih. Diharapkan, iya kan? Iya. Ini mau jadi Rossi apa Korgalam itu atau jadi Habib atau jadi apa gitu. Penting dia. Penting sekali. Iya, Mbak. Dijalani aja ya. Belum tahu. Makanya kan ikut suaranya aja kan gitu kan. Oke, dulu. Maksudmu di maksud? Karena selama ini kan belum suka silaturahmi juga memperbanyak saudara. Tinggal menikmati ya ibadah apa ke. Berarti ada di spiritualis sopo. Iya tak? Ya karena itu malah memperbanyak saudara. Kita menurut saya. Oh, dan nanti saya kemarin ya ada wanita ketemu saya, dia memiliki keahlian ngobatin orang kanker apa dia bisa. Kemudian dia berhenti masuk ke properti, bangkrut deh, nggak bisa jalan, stagnan betul-betul. Ketemu saya, kita ajak doa, dan dia ada alamat, ada beberapa tanda gitu ya. Terus saya jelaskan, mungkin Anda itu memang diberi amanah oleh Tuhan untuk sesuatu, tapi selama ini Anda meninggalkannya. Dia punya 7 klinik sebelumnya, semuanya ditutup karena apa ini terforsir waktu dia banting setir ke properti, hancur deh. Sekarang alhamdulillah mulai Senin kemarin kembali ke jalan yang benar, walaupun prakteknya di Solo di rumahnya.
nggak lagi buka-buka itu baru benar. Akhirnya apa banyak silaturahim banyak menangan loh. Iya. Jadi cenayang ngomong, tarot, ya jadi spiritualis gitu, ya gitu. Sekalian aja, berarti Anda diperdalam, ya tak? Nama tanpa selesai itu. Oke, bagus. Oke, silakan. Punya greenhouse. Greenhouse. Nah, ini harus nang greenhouse tuh. Karena ditulis sih kayak ibu. Iya. Rumah hijau tak ada begini. Nah, kayak apa? Suka lihat tanaman yang berbuah. Oh, berarti ada kembangan apa dulu? Ya, misal tanam melon atau tanam stroberi. Tapi yang kasih rumah. Oh, ada tanahnya ya. Kalau itu keinginan sesaat ya. Cuma jenengan pengennya apa? Terus kenal sebagai petani atau sebagai apa gitu? Bingung. Apa kira-kira? Bakatmu nih apa ya? Nah, greenhouse delok wong mesti nanti wong liya ora sing jadi cari, monggo. Terus Mbak. Pengen jadi FU apa? Apa ya? Kayak make up gitu. Apa? Emang udah ada bakat atau enggak? Kalau dari kecil memang suka dandan. Kalau untuk ini paling kalau teman-teman ada yang mau kondangan atau lamaran itu kadang disuruh make up. Tapi belum sampai mau buka. Kenapa? Karena apa? Mungkin belum ilmunya belum terlalu. Terus gimana? Baik. Sebenarnya pengen ikut private class. Terus kenapa enggak? Belum siap aja. Kapan sih? Jadi hidup ini tidak pernah menunggu kita, ingat. Tiba-tiba begitu aja. Makanya ini kan belum. Ketika kita menikah, carilah seseorang yang mampu mengembangkan potensi kita. Jangan sampai Anda punya potensi, begitu nikah mati kabeh potensi ini. Itu nggak baik. Apalagi mumpung lebih bujur lebih anak, kuasai keahlian itu. Jangan menunggu lagi. Jadi waktu itu melenakan, Mbak. Ngerti-ngerti, tahun 2022 kan gitu. Segera ambil kesempatan. Nggak lama, paling 2 minggu ya. Iya kan, kursus-kursus begitu. Dan akan menjadi murid selamanya. Ini kita bisa konsul terus. Bismillah. Ya. Monggo. Lah. Sing arep apa sing mburi iki sing ngomong? Sing arep burung iki? Oh, katanya samping kan? Nah, aku ora ngerti sing samping sing ndi. Wis samping kudu iki. Samping enggak. Wis samping rada ngepot. Monggo, siapa aja? Ya wis. Iki jenengan sing arep sih. Mebel. Iya. Udah. Orang tua udah punya. Terus apa rebut? Ada keliling untuk menjualnya atau ada? Kalau selama ini yang sering komunikasi sama yang nanti sama ibu nanti Bentuk model-model bisa. Mana? Bukan Semarang. Enggak. Nah, di mana bukannya? Di Karangpandan. Oh, Karangpandan. Banjir dan Semarang.
kanan. Kiri dalam. Dengar teset. Iya. Rawa. Iya, sebelah kanan. Wih. Baik. Monggo, wes saiki giliran. Penulis buku. Buku ini kanca kula tulis. Iya Mas, saya ngomong lagi dengan. Penulis buku Pak yang karyanya bisa menghibur dan menginspirasi orang lain. Berarti apa itu? Buku apa? Buku motivasi, cerpen, novel, apa coba? Buku gambar. Kalau selama ini sampai di cerpen, novel, puisi, Dan dimulai apa? kata-kata motivasi udah, tapi ya jalannya kayak apa ya Kak? Jadi anak saya namanya Farhah Ababil. Waktu itu dia kelas 5 ya, ibtidaiyah. Dia senang baca gitu ya, apa cerita bergambar itu, naik komik ya. Mungkin dia gambar bagus, udah dikirim, dan akhirnya naik cetak di usia itu. Dia tidak menyanyiakan waktunya. Memang Anda pengen begitu ya, segera aja dimulai. Setidaknya sekali apa itu sudah naik cetak, kita bisa lihat di Gramedia di mana kita ada memiliki apa? Kepercayaan diri lebih. Ya, jangan ditunda. Ya, sehari nulis 5 baris saja. Dipaksa nulis 5 baris. Ora kroso juga. Oke. Ini memang musuh kita itu kemalasan. Nah, ojo diterus nih, maksudnya. Insya Allah. Oke, belakangnya. Saya ingin bisa Kenapa? Sepur. Sepur. Gawe apa dodolan? Dodolan. Apa sih itu? Cetruk. Terus mat. Oh, siput. Bagus. Sudah mulai dong. sementara minuman Pak, minuman dingin. Gak keras. Nah, daerah-daerah Akan kan biasanya payung nih. Gak jamu apa-apa minumannya gitu loh. Oke deh, Insya Allah. Apalagi mau Ramadan ini, ya kan? Apa pola, apa-apa gitu. Oke, monggo Bu. Sebenarnya saya senang di apa itu para latar, cuman apa tadi kan Ustaz Samsuri bilang apa kalau sudah senang ambil aja kesempatan itu. Kalau udah ada keinginan ya, keinginan ambil aja, fokus. Padahal selama ini saya cuma ingin aja, terus apa belum bisa fokus karena saya mencoba untuk apa itu dua ya, maksudnya untuk kerja jalan, untuk yang ini keinginan saya itu apa saya jalankan, cuma ternyata tidak bisa, jadi apa terus saya harus bagaimana gitu Ustaz. Jadi sudah bertahun-tahun Ya karena orang itu kalau nggak tahu dia mau belok kanan atau kiri yang tengah terus. Gue sini ini ya bingung Mas. Iya ini oh penengan nih ya kan. Iya kan? Saya kau.
Makanya ini tadi toh, Anda pengen di-hack toh, reguler. Pengen sing di mana wae. Nek pengen iki ya caranya Anda menekuni usaha. Tapi nek pengen merasa aman ya ini. Jadi orang gajian. Kedua-duanya toh ojo ragus toh. Orang iso mesti ada yang kalah nanti. Dan kita juga berbicara umur loh ya. Ya umur kita. Kira-kira untuk mengejar yang mana yang harus kita dulukan. Saya setuju, jadi banyak orang itu menyadarinya ketika usia 65 itu baru sadarnya ampun di orang. Kenapa nggak segera saya mulai? Maka banyak apa itu pensiunan dari perusahaan-perusahaan mentera yang dapat pesangon besar baru memulai usaha. Apa? Bangkrut. Kakak ipar saya itu di PAL. Tentu dapat pesanan lumayan ya, karena kapal-kapal luar yang dia bikin sama grup rekan-rekan dia bikin usaha apa sapi 12, usaha apa lagi patungan 15 sampai. Kenapa? Karena di usia seperti itu kemampuan fisik dan pikirnya sudah sangat berkurang. Nah, ketika kita masih sangat mampu dan memungkinkan, apalagi para laban apa tuh? Apa itu kan meliputi banyak jenis produk. Kayak Indomaret gitu ya, minimarket. Ya sudah ditekuni aja, jangan jadi mini lagi. Sisi jadi ini apa tuh? Lawan ini kita apa? Insya Allah ya. Jadi bismillah, coba direnungi betul. Atau mungkin minimarketnya bukanya malam, awannya kerja. Atau didelegasikan memungkinkan. Sekarang udah jalan tuh Bun? Udah di mana? Di rumah. Terus ada yang ngurusin kan di rumah? Weh, mempekerjakan suami nih. Nah, pengennya diapain itu? Kan udah punya toh? Bu? Pengennya diapain? Dibesarkan Pak. Kan itu kan mini, berarti kan harus tadi seperti Ustaz Samsuri kan. Kebalikannya mini itu kan harus super. Pengen buka di tempat-tempat lain gitu? Belum. Ya bisa ada bujul yang ngomong kan gampang kan? Dekni kan? Masalahnya apa Bu? Masalah itu modal. Nah ini kan apa dia naruh duit dulu. Iya Mas. Iso tuh modalnya. Iso. Ah iya kan ngaco nih loh Bu. Kembaliannya itu loh kan. Oh iya. Sambil ini. Sawi semua ya. Kerap disauri. Oke. Bismillah lah ya. Insya Allah itu yang penting di rumah ada yang ngepeni, ada suami. Kalau emang mau menekuni lebih besar ya tidak harus kita sendiri kok Bu. Saya ada kawan di Lore Amanah, di sana ada Salsamar namanya. Jadi dia punya tempat, kemudian mengeluarkan duit 130 juta ingat saya waktu itu atas semua yang barang dan manajemen dari rekanannya. Waktu itu dia bingung karena satu bunga itu ditawar 50 juta. Pas saya main ke sana,
Gimana Pak Yai Tigel Pak Dolen? Dilepas saja. Oh, untuk apa? Buka. Jadi buka minimarket itu dari dodolan kembang, Mas. Tempatnya sudah ada. Ketika mau dijalankan sendiri ribet dia, ya kan? Namanya juga retail ya, ribet. Akhirnya di kerjasama kan bagus, barang yang murah-murah bagus, ya kan bisa main ke sana, kan gitu kan? Jadi diperjelas saja ini waralabanya di tingkat grosir atau apa. Kalau kita identitas kita jelas, kita akan lebih enak. Fokus di grosir, fokus di apa gitu. Yang berbeda dengan yang lain, insya Allah akan bisa lebih berkembang. Apalagi sudah ada suaminya menjaganya, insya Allah. Ada pertanyaan teman-teman semuanya? Udah cukup? Halo? Pun cekap? Rasamu, doamu. Apa yang Anda rasakan, itulah yang datang. Bukan apa yang kita ucapkan dalam permohonan. Dan yang tadi belum jelas pengen apa, segera perjelas. Ya, segera perjelas. Alam akan berpihak kepada kita ketika kita sudah memperjelas keinginan diri kita. Insya Allah. Banyak hal. Nah, dulu latar belakangnya apa, Mbak? Sekolahnya di apa? Apa? Di apa gitu? Hah? IPA. Supaya gak obat ngomong loh. Insya Allah. Oke, insya Allah. Baik teman-teman semuanya, kita cukupkan sekian. Dan sekali lagi kalau ingin apa saja yang kita inginkan, 3 hal tadi. Ya. Setelah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, perjelas apa yang betul-betul kita inginkan. Yang kedua, pantaskan diri kita untuk menerimanya. Yang ketiga, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jadi ingat, nanti apabila ada berhasil itu bukan usaha kita. Lakukan aja apa yang semestinya kita lakukan. Jadi kesuksesan itu hanya itu adalah anugerah, bukan dari usaha kita. Kayak Siti Hajar, karena dia mencari air, ya lari aja ke sana kemari. Tapi hasilnya bukan dari Hajar, dari siapa? Dari Ismail. Akhirnya jangan bergantung kepada usaha kita, tetap bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah akan sukses. Cukup? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ustaz Samsudin telah memberikan pandangan terkait tentang apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan menjadi fokus kita hari ini sampai yang akan datang. Alhamdulillah, barakallah. Baik rekan sekalian, sahabat dakwah, insyaallah untuk SDK kalau tidak ada pertanyaan atau mungkin ada yang tanyakan lagi sebelum kita akhiri di SDK ini. Ada yang tanyakan lagi? Masih ada waktu. Kalau tidak ada, insyaallah kita akhiri untuk SDK kali ini. Insyaallah nanti setelah ini ada berbagai hal ya, dari manajemen akan kita sampaikan dan menjadi manfaat kita. Alhamdulillah kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Ya.